Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ingat, jangan sering keluar rumah dan sering-sering cuci tangan. Bila berada di luar, jangan lupa menggunakan masker. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia. Untuk kesempatan kali ini kita akan membuat peta pikiran untuk menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Tapi sebelum kita masuk pada materi, langkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah untuk sekarang maupun yang akan datang. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk hari ini pendalaman materi kita yaitu peta pikiran dalam sebuah teks bacaan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, kalian mampu mengembangkan informasi penting pada peta pikiran melalui tulisan secara detail. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Untuk menemukan peta pikiran, kita akan menggunakan 6 kata tanya yang telah kita pelajari sebelumnya. Sekarang masuk pada materi. Adapun peristiwa proklamasi merupakan peristiwa sejarah yang telah mengubah jalan sejarah bangsa Indonesia hanya berlangsung selama 1 jam. Dengan penuh hikmat, sekalipun dilaksanakan dengan cara yang sangat sederhana, namun ia telah membawa perubahan yang luar biasa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Gema lonceng kemerdekaan terdengar ke seluruh pelosok Nusantara dan menyebar ke seantero dunia. Adapun para pemuda, mahasiswa, serta pegawai-pegawai bangsa Indonesia pada jabatan-jabatan perhubungan yang penting giat bekerja menyiarkan isi proklamasi itu ke seluruh pelosok negeri. Para wartawan Bank Indonesia yang bekerja pada kantor berita Jepang atau Dumei sekalipun telah disegel oleh pemerintah Jepang, mereka berusaha menyebarluaskan gema proklamasi itu ke seluruh antero dunia. Ada 3 media yang berhasil menyebarkan kemerdekaan Indonesia untuk disebarkan ke dalam negeri ataupun ke luar negeri. Yang pertama melalui media surat kabar. Dari dalam negeri ada 2 surat kabar, yaitu Suara Asia yang berasal dari Surabaya dan surat kabar Cahya yang berasal dari Bandung menyiarkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua melalui kantor berita Yoshima atau Dumei yang sekarang bernama Kantor Antara. Sedangkan yang ketiga yaitu Radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang bernama RRI atau Radio Republik Indonesia. Ini merupakan teks proklamasi yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa, dan ini merupakan teks proklamasi yang ditulis langsung oleh Insinyur Soekarno. Silakan kalian perhatikan. Sekarang kita masuk pada teks bacaannya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat
pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 yang sekarang berada di Jakarta Pusat. Para penyusun teks proklamasi terdiri dari 3 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno yang telah kalian lihat sebelumnya. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sedangkan yang mengetik teks proklamasi adalah Sayuti Melik. Ini merupakan tempat para pendiri bangsa merumuskan teks proklamasi yang berada di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Adapun peristiwa proklamasi merupakan peristiwa sejarah yang telah mengubah jalan sejarah bangsa Indonesia hanya berlangsung selama 1 jam. Dengan penuh hikmat, sekalipun dilaksanakan dengan cara yang sangat sederhana, namun ia telah membawa perubahan yang luar biasa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Gema lonceng kemerdekaan terdengar ke seluruh pelosok Nusantara dan menyebar ke seantero dunia. Adapun para pemuda, mahasiswa, serta pegawai-pegawai bangsa Indonesia pada jabatan-jabatan perhubungan yang penting giat bekerja menyiarkan isi proklamasi itu ke seluruh pelosok negeri. Para wartawan Bank Indonesia yang bekerja pada kantor berita Jepang atau Dumei sekalipun telah disegel oleh pemerintah Jepang, mereka berusaha menyebarluaskan gema proklamasi itu ke seluruh antero dunia. Ada 3 media yang berhasil menyebarkan kemerdekaan Indonesia untuk disebarkan ke dalam negeri ataupun ke luar negeri. Yang pertama melalui media surat kabar. Dari dalam negeri ada 2 surat kabar, yaitu Suara Asia yang berasal dari Surabaya dan surat kabar Cahya yang berasal dari Bandung menyiarkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua melalui kantor berita Hiroshima atau Dumei yang sekarang bernama Kantor Antara. Sedangkan yang ketiga yaitu Radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang bernama RRI atau Radio Republik Indonesia. Ini merupakan teks proklamasi yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan ini merupakan teks proklamasi yang ditulis langsung oleh Insinyur Soekarno. Silakan kalian perhatikan. Sekarang kita masuk pada teks bacaannya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda
di Jalan Imam Bonjol nomor 1 yang sekarang berada di Jakarta Pusat. Para penyusun teks proklamasi terdiri dari 3 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno yang telah kalian lihat sebelumnya. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sedangkan yang mengetik teks proklamasi adalah Sayuti Melik. Ini merupakan tempat para pendiri bangsa merumuskan teks proklamasi yang berada di rumah Laksamana Thadosi Maida. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Thadosi Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 yang sekarang berada di Jakarta Pusat. Para penyusun teks proklamasi adalah terdiri dari 3 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sedangkan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Ini merupakan tempat tinggal Laksamana Maida yang berada di Jakarta Pusat, di mana mereka mengadakan pertemuan untuk merancang teks proklamasi. Pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gopar, Pringgodigyo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung oleh pidato singkat tanpa teks. Kemudian untuk bendera merah putih dijahit oleh istri Insinyur Soekarno atas nama Ibu Padmawati. Ini merupakan gabungan dari paragraf atau teks bacaan yang tadi Bapak sampaikan. Sekarang kita akan mencari ide pokok pada teks bacaan tersebut. Sebelum kita mencari teks ide pokok, alangkah baiknya kita mendengarkan isi teks proklamasi yang telah dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ini teks bacaan yang tadi Bapak bacakan. Kemudian kita jadikan atau kita temukan ide pokok atau informasi penting melalui peta pikiran. Sebelum kita membahasnya atau mencarinya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu atau mengulang apa arti dari peta pikiran. Peta pikiran dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengorganisasikan dan menjadikan konsep, ide, tugas, ataupun informasi lainnya dalam bentuk diagram. Adapun tujuannya secara umum yaitu suatu informasi dapat dipelajari
dan diingat secara cepat dan efisien. Secara umum, peta pikiran menyajikan informasi yang terhubung dengan topik sentral dalam bentuk kata kunci, gambar, simbol, dan warna. Sedangkan untuk kalian sebagai siswa adalah untuk membantu, memahami, mengorganisasikan, dan memvisualisasikan materi dan aktivitas belajarnya secara kreatif dan atraktif. Untuk lebih jelasnya kalian pahami, maka kita gunakan kata tanya yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk mencari peta pikiran, yaitu dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana dari teks yang telah tadi Bapak bacakan, yaitu tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan apa yang memicu Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Untuk pertanyaan siapa yang membacakan teks proklamasi? Ketiga, kapan teks proklamasi dibacakan? Yang keempat, di mana teks proklamasi dibacakan? Yang kelima, mengapa peristiwa proklamasi penting bagi bangsa Indonesia? Dan yang keenam, bagaimana proses perumusan teks proklamasi? Masuk ke pertanyaan pertama dengan menggunakan kata apa. Apa yang memicu Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya? Jawabannya adalah dipicu oleh Jepang yang menyerah kepada sekutu karena bom Hiroshima dan Nagasaki. Itu untuk jawaban apa. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua dengan menggunakan siapa. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Jawabannya adalah teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Pertanyaan ketiga, kapan teks proklamasi dibacakan? Yaitu dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi. Pertanyaan keempat, di mana teks proklamasi dibacakan? Teks proklamasi dibacakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Ibu minta maaf, ini harusnya hilang tanda koma, tanda tanyanya harusnya sini titik. Lanjut pertanyaan kelima, mengapa peristiwa proklamasi penting bagi bangsa Indonesia? Jawabannya adalah dijadikan kesempatan untuk Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Soal yang terakhir, bagaimana proses perumusan teks proklamasi? Jawabannya adalah disusun bersama oleh 3 orang atau 3 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Oke, itu merupakan peta pikiran untuk bisa kita jadikan acuan pada soal yang akan nanti Bapak berikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila ada pertanyaan silakan kalian tanyakan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.